Salam God Lovers. Percaya Tuhan akan menuntun hidup kita. Mari datang ke hadapan Tuhan di pagi ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Salam God Lovers, bertemu kembali dalam kasih Tuhan dalam program Word from Heaven. Hari ini kita akan sharing firman Tuhan dengan tema menghadapi pergumulan bersama Tuhan. God Lovers yang dikasihi Tuhan, ketika kita banyak menghadapi pergumulan, saya percaya banyak hal dalam pandangan kita yang seringkali beralih sehingga kita tidak lagi memandang kepada Tuhan. Tapi hari ini saya ingin mengajak God Lovers semua untuk mari kita menghadapi pergumulan kita bersama Tuhan. Menghadapi pergumulan seorang diri itu berat, God Lovers. Tetapi menghadapi pergumulan didampingi orang yang tidak sepaham justru akan bertambah berat. Yang paling indah adalah menghadapi pergumulan bersama Tuhan. Nah, dalam Mazmur 27 itu adalah Mazmur di mana Daud dari pengalamannya menghadapi pergumulan dari musuh-musuh pribadi, dari keluarga, dari kerajaan, bahkan mungkin dari dalam diri Daud sendiri. Langkah-langkah yang Daud hadapi dalam pergumulan itu bersama Allah. Nah, yang pertama yang Daud lakukan dalam menghadapi pergumulan adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mazmur 27 ayat 1 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku takut? Dalam banyak pergumulan, God Lover, Daud tidak takut menghadapi semua itu. Ia tidak gentar, ia tetap percaya. Nah, yang kedua, Daud itu bersekutu dengan Tuhan. Mazmur 27 ayatnya yang keempat. Satu hal kata Daud yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Dalam menghadapi pergumulan, Daud memberikan satu prinsip kepada kita. Kita harus memiliki persekutuan pribadi kepada Tuhan.
bersekutu dengan Tuhan mungkin belum menyelesaikan masalah ya God lovers, tetapi setidaknya akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Dan yang ketiga, Daud itu mencari kehendak Tuhan. Dalam pergumulan seringkali siapa yang kita cari God lover? Apakah teman, saudara, atau orang yang berkuasa, atau orang yang memiliki segalanya, bahkan memiliki pangkat, memiliki harta kekayaan, atau memiliki koneksi? Itu yang sering kita lalui ya God lover. Dari banyak orang di sekitar kita ketika mereka menghadapi masalah, banyak orang yang mencari sesuatu di luar Tuhan. Mereka yang memiliki pangkat mungkin merasa bahwa dia dapat menyelesaikan semuanya. Bahkan orang yang memiliki uang mungkin dia bisa membayar. Tapi ingat, Daud dia mencari kehendak Tuhan. Mencari Tuhan itu artinya memprioritaskan Tuhan God lover. Menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, bertanya dahulu kepada Tuhan, carilah Tuhan sampai mendapat pertolongannya. Menghadapi pergumulan bersama Tuhan itu luar biasa. Kita akan semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan melalui doa, melalui firman-Nya, dan memprioritaskan kehendak-Nya. Carilah Tuhan, maka Tuhan akan berpihak kepada kita. Jiwaku melekat kepadamu, kata Daud. Tangan kananmu menopang aku. Kita harus percaya bahwa menghadapi pergumulan akan mendatangkan hasil yang baik. Akan terus membangun iman kita untuk tetap kuat sampai semua doa kita dikabulkan. Semua pergumulan kita dibebaskan. Semua masalah akan diselesaikan Tuhan sesuai waktunya Tuhan. Karena seringkali God lover, ketika kita bergumul, kita mencari orang di sekitar kita, kita pasti akan kecewa. Ketika kita bersandar kepada koneksi kita bisa mengecewakan. Ketika kita bersandar pada orang yang memiliki kekayaan, mereka juga bisa ingkar janji. Tapi ketika kita bersandar pada satu pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Karena manusia itu tempatnya mengecewakan. Manusia itu hanya orang biasa yang tidak mampu menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Bagaimana kita bisa bersandar kepada mereka? Tetapi kita memiliki satu pribadi yang luar biasa. Dialah Yesus yang sudah mengalahkan maut, yang sudah mengorbankan segalanya dalam hidup kita. Bahkan nyawanya sendiri dia berikan. Apalagi persoalan kita, apalagi masalah kita, apalagi yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, bahkan pergumulan kita yang begitu berat hari lepas hari. Tanggalkan bebanmu, kata Tuhan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mana ada God lover orang-orang yang berjanji seperti Tuhan, yang berkata, aku akan memberikan kelegaan. Kalau orang lain hanya berjanji, ya aku akan bantu semampuku. Tapi Tuhan tidak berkata, aku membantu semampuku. Tetapi dia berkata, aku akan memberikan yang terbaik. Aku akan melepaskan engkau. Aku akan membebaskan engkau. Bahkan persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita, seringkali Tuhan katakan itu adalah persoalan yang biasa. Karena Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita adalah pribadi yang dahsyat. Dia tidak pernah mengecewakan. Bahkan dia sendiri melalui semuanya. Dan dia sudah berjanji. Dan dia sudah melampauinya. Dan dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Bahkan firman Tuhan katakan, Allah adalah Allah yang tidak pernah terlelap. Dia senantiasa ada bersama-sama kita, yang senantiasa menepati janjinya, dan tidak pernah sedetik pun dia meninggalkan kita. Orang yang mencintai kita pun seringkali berkata, aku akan bersamamu senantiasa, tapi pada dasarnya dia akan tinggalkan kita. Mungkin dia tidur, mungkin dia istirahat, atau dia pergi bekerja, tetapi Allah kita, dia pribadi yang luar biasa. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami memiliki pribadi yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Ajar kami menghadapi pergumulan bersama Tuhan, bukan bersama orang-orang yang memiliki segalanya, tetapi kami memiliki Tuhan yang jauh lebih besar daripada persoalan kami, masalah kami, dan problema kami. Dan kami bangga dan kami percaya Tuhan akan menyelesaikan semua pergumulan kami tepat pada waktunya. Amin. God lover yang dikasihi Tuhan, diharapkan bisa membagikan link YouTube ini, renungan ini kepada saudara, kerabat, teman, bahkan juga mungkin orang-orang yang sangat membutuhkan kekuatan, membutuhkan hal-hal yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka. Dan kita sudah menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.